dengan kitab Mukhtasar Abi Suja atau Takrib yang kita sudah sampai kepada perkataan musannif rahimahullah taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharaini amin, ila anqal wastiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Termasuk syarat sahnya di dalam salat harus menghadap kiblat. Jika tidak menghadap kiblat tidak sah. Bahkan jika ada orang salat dengan sengaja meninggalkan kiblat, hukumnya haram. Wa yajuzu tani, menghadap kiblat. Cara untuk mengetahui kiblat, ada beberapa martabat. Martabat yang pertama yang paling tinggi adalah mengetahui kiblat, yaitu kita bisa melihat Ka'bah langsung. Jadi dengan melihat, ini adalah martabat tertinggi. Nggak akan salah karena kelihatan di matanya itu Ka'bah. Nggak pakai ijtihad kalau seperti ini, karena terlihat di matanya. Dan juga bagi siapapun yang punya kesempatan untuk sholat di Masjidil Haram, amin semuanya, disunnahkan, semua sholat kita disunnahkan menghadap ke tempat sujud kalau kita sholat. Kecuali di saat kita diantaranya berada di Masjidil Haram, disunnahkan kita menghadapkan wajah kita dan mata kita ke arah Ka'bah. Bahkan di luar sholat pun kita sunnah untuk melihat Ka'bah. Indahnya, melihat saja dapat pahala. Melihat Ka'bah. Ini yang pertama untuk mengetahui kiblat adalah dengan melihat Ka'bah. Yang kedua adalah mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Mungkin gambarannya adalah Ka'bah, ada bukit, di balik bukit ada manusia yang akan sholat. Arah Ka'bahnya jelas, cuman dia diberitahu oleh satu orang yang naik ke atas, selalu beritahu, gini loh arahnya. Maka orang yang di balik bukit ini adalah melihat Ka'bah melalui orang, mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Ini martabat yang kedua, tinggi sekali. Martabat yang ketiga adalah dengan berijtihad, berusaha dengan ilmu yang ia ketahui. Termasuk dengan kompas bisa dianggap. Jadi ijtihad, ada ilmunya untuk mengetahui kiblat. Adapun untuk masyarakat Indonesia Raya yang kita ini di garis khatulistiwa, maka Imam Nawawi Al-Bantani menggambarkan sederhana. Kalau kita simpulkan dari penjelasan beliau itu begini. Untuk mengetahui kiblat, ijtihadnya apa? Ini di saat tidak ada musola. Kalau ada musola nggak perlu ijtihad. Ada masjid nggak perlu ijtihad lagi. Jadi ijtihad itu kapan? Di saat kita tidak bisa mengetahui kiblat, baru kita ijtihad. Sudah ada masjid, ijtihad, ikuti masjid. Karena masjid itu waktu dibangun adalah dengan ilmu untuk mengetahui kiblat. Maka ijtihad berlaku adalah di saat kita tidak bisa mengetahui kiblat. Kalau untuk orang Indonesia sederhana, cari arah utara dan selatan. Dengan kompas buatan, silet bisa utara, selatan. Baru kita menghadap ke arah barat. Belakang kita harus timur. Menghadap ke barat, lurus. Setelah kita ketemu barat yang lurus, mengkol sedikit ke kanan, maka itulah kiblatnya orang Indonesia. Serong sedikit, jangan banyak-banyak serong, sedikit. Cukup kita keluar dari lurus, belok sedikit, itu sudah kiblatnya orang Indonesia. Ini yang difahami, ini yang harus difahami. Nah, kapan ini berlaku? Di saat kita berada di hamparan, bukan di sebuah musola. Ya ini yang anehnya, sudah di masjid nyerong lagi, itu malah hilang dari Ka'bah, dari kiblat. Ini kejadiannya. Makanya kita masih menemukan sebagian masjid itu sajadahnya dimiringkan. Masjid itu dibangun atas dasar ilmu kiblat tadi. Maka kalau sudah di dalam masjid jangan nyerong lagi. Ini sudah kebiasaan. Kadang-kadang susah itu. Ya, diluruskan susah. Pak, lurus. Bahkan mungkin berhujah di kitab disebutkan begitu. Itu digambar ke Imam Nawawi Al-Bantani kalau kita di hamparan luas, bukan di sebuah bangunan yang sudah jelas. Jadi kita lihat utara selatan, baru nanti ke arah barat, baru nyerong sedikit. Ini ijtihadnya. Baik. Bagi orang yang ijtihad menemukan kiblat, lalu dia sholat,
mengikuti ijtihadnya, kemudian dia berubah ijtihadnya, sementara sholatnya sudah selesai, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Kenapa? Ijtihad yang kedua belum tentu lebih bagus daripada ijtihad yang pertama. Seperti itu. Jadi kalau sudah selesai, berbeda kalau di dalam sholat. Maka kalau di dalam sholat dia di tengah hutan, lalu dia menduga, mengira-ngira perasaan gimana, saya akan kayaknya ke sana. Ternyata berubah lagi, yang berubah ikuti, karena dia masih di dalam sholat. Baik, ini adalah martabat mengetahui kiblat. Yang ketiga adalah dengan ijtihad. Kemudian yang keempat adalah mengikuti orang yang telah berijtihad. Nah, ini adalah rata-rata kita kalau kita masuk musola, sudah ada musola, jami ikrabnya sudah itu arah kiblat, selesai. Nah, baik, artinya kita harus menghadap kiblat dengan 4 cara tadi, salah satu dari 4 cara. Baik, kemudian bagi siapapun yang sholat tidak menghadap ke kiblat, hukumnya tidak sah sholatnya. Adapun yang dianggap menghadap kiblat adalah dada. Dada kita menghadap ke kiblat. Makanya kalau ada orang sholat yang penting dadanya menghadap ke kiblat, kepalanya nyerong ke sini, itu makruh, tapi tidak membatalkan. Begini, tolah-toleh, sekarang tidak melakukan 3 gerakan berturut-turut, sholatnya sah, tapi makruh, aneh. Ini dicuri oleh setan, kata baginda Nabi. Ini dia curi oleh setan dan oleh. Maka makruh tolah-toleh, tidak membatalkan. Baik, kemudian bagi yang miring, dadanya ngarah ke kiblat. Terserah miringnya ke kanan, miring ke kanan. Kalau yang terlentang, maka kakinya diarahkan ke kiblat. Mungkin orang sakit akan melakukan sholat, jika ia terlentang, maka kakinya diarahkan ke kiblat, kemudian pundaknya diangkat, ditinggikan sedikit dengan bantal agar dadanya mengarah ke kiblat. Seperti itu. Jadi begini, kalau sana kiblat, kakinya ke sana. Nanti sedikit berdiri begitu, diberdirikan dengan bantal agar sedikit meninggi, agar dadanya bisa mengarah ke kiblat. Karena intinya adalah dada mengarah ke kiblat. Baik, kemudian dalam segala keadaan, kecuali dalam 2 keadaan, orang boleh tidak menghadap ke kiblat. Yang pertama adalah salat syiddatul khauf. Dalam keadaan kita takut di medan laga misalnya, kita tidak ingin ketinggalan sholat, ataunya masih di dalam medan laga, akan perang, dalam keadaan perang. Sementara waktu sholat mau habis, lakukanlah sholat di medan laga dengan membawa pedang, sabet sana, sabet sini. Enggak ngadep ke kiblat, belakangi kiblat, ngadep ke kiblat sesaat, muter-muter, sah. Siddatul khauf. Termasuk siddatul khauf ini adalah untuk menjaga jiwa. Lagi sholat mau dipendong sama orang, lari, nggak usah dibatalin, sah. Larinya ke arah belakang, nggak apa-apa. Ada orang mau pedang dari parang dari sana, kita lagi sholat, Allah sholat dulu, Allahu Akbar, jangan batalin, syiddatul khauf. Atau tasmu banyak duitnya, lagi sholat, Allahu Akbar, tasnya diambil, kejar dia, karena menjaga harta diperkenankan. Cuman biasanya sudah kalah sama batal, pasti batalin langsung kejar gitu. Cuman ini seandainya itu syiddatul khauf, itu bukan hanya sekedar di medan laga, akan tapi segala sesuatu yang menakutkan terhadap 5, nyawa kita, akal kita, kehormatan kita, harta kita, itu adalah boleh kita melakukan sholat syiddatul khauf, yaitu hartanya diambil, kita lagi sholat duhur, sholat fardu enggak, aslinya kan tidak boleh dibatalkan kecuali ada darurat, dan itu darurat. Seandainya tidak dibatalkan boleh, lebih bagus. Cuman kalau dibatalkan boleh karena ada darurat, tapi ada cara. Kalau tidak dibatalkan bagaimana? Sudah, sholatlah seperti sholatnya orang di medan laga, kejar dia. Tapi kalau berhenti, kita balik lagi posisi sholat. Ini yang kedua adalah sholat yang boleh tidak menghadap ke kiblat. Tidak menghadap ke kiblat, sholat sunnah di atas kendaraan, atau sholat sunnah di saat bepergian. Bepergian di sini bukan harus bepergian yang boleh mengkosor sholat, tidak. Yang penting dianggap dia pergi. Bukan dianggap pergi dari olah langsung ke mana? Ke kamar belakang tahfidz sana, langsung wah pergi, bepergian sholat di atas. Bukan itu, bepergian, pergi beneran. Biarpun belum jarak yang boleh mengkosor, yang penting pergi keluar dari tapal batas wilayah
kecamatannya atau apa. Itu sudah dianggap bepergian, maka boleh di saat itu dia melakukan sholat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap ke kiblat. Akan tapi rinciannya begini, orang bepergian ada dua macam. Yang pertama bepergian adalah di atas kendaraan. Jika orang bepergian di atas kendaraan, maka kiblatnya adalah arah kendaraannya. Kalau mobilnya ke arah timur, ya sudah sholat sunnahnya ngadap ke timur. Allahu Akbar. Selagi tidak susah. Kalau menghadap ke kiblat susah atau mengganggu, repot, biar tidak repot darurat, enggak, penting enggak nyaman deh kalau kita harus menghadap ke kiblat. Maka menghadaplah ke arah kendaraan Anda, itu kiblatmu. Makanya kita lagi dari Cirebon ke Jawa Timur lewat tol, ya sudah. Salat sunnah ngadep ke arah kendaraannya, ke arah timur, tidak ke arah kiblat. Sah karena salat sunnah. Yang kedua adalah yang berjalan. Kalau pakai jalan kaki bagaimana? Mungkin juga. Tidak semua orang punya mobil, tidak semua orang punya sepeda. Ada orang melakukan perjalanan memang orang soleh. Jadi sengaja tidak mau pakai kendaraan karena apa? Dia ingin mengulang hafalan Qur'annya. Jadi jatah antara rumahnya dari tempat tujuannya itu 2 juz. Itu sudah pasti. Bahkan kalau seandainya merem pun sudah pas nanti. Oh, 2 juz sampai rumah. Jadi seperti ini. Nah, dia boleh melakukan sholat karena ingin menjadikan bacaan Qur'annya berlipat-lipat, maka dia sholat. Takbir sambil jalan. Ini orang pinter, wah hebat. Makanya upayakan kalau membaca Al-Quran selagi bisa dimasukkan dalam sholat, masukkan dalam sholat, pahalanya berlipat-lipat lagi. Nah, jika ada orang melakukan sholat dengan berjalan, maka kalau berjalan bukan seperti naik kendaraan. Kalau kendaraan kan ada yang perlu diatur nyawanya, kendaraannya. Tapi kalau berjalan kan kita sendiri. Maka di saat berjalan, maka wajib menghadap kiblat dalam keadaan takbiratul ihram, ruku', sujud, harus menghadap ke kiblat. Jadi Allah Akbarnya menghadap ke kiblat. Misalnya mau berjalan ke timur, berdiri sebentar langsung menghadap ke kiblat, Allahu Akbar, baru satu menghadap ke timur jalan. Biar enggak berhenti Qur'annya panjang 5 juz gitu, baru nanti rukuk lagi. Jong sana baru rukuk. Rukuknya menghadap ke kiblat. I'tidal lagi, sujud lagi, berdiri lagi, panjang lagi, 5 juz lagi, boleh. Jadi kalau dengan berjalan harus menghadap ke kiblat di beberapa keadaan, takbiratul ihram, waktu rukuk dan sujud. Inilah gambaran tentang menghadap ke kiblat ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu termasuk syarat sahnya